yang terlintas dan terbayangkan ketika mendengar kata Magelang? Tentu, ketika mendengar Magelang, yang pertama terlintas di kebanyakan orang adalah megahnya Candi Borobudur. Kemudian, bayangan aroma kuliner legendaris, jajanan jadul turun-temurun yang rasanya tetap sama, tetap ngangenin. Tapi izinkan saya membawa Anda ke lapisan yang lebih dalam, bukan sekedar candi, tempat indah atau kuliner, namun untuk melihat dan merasakan lebih dekat Hidden Jewel of Magelang. Magelang pagi seperti biasanya, mentari jingga menyentuh ujung padi. Kabut tipis menari lembut di antara Gunung Merapi dan Merbabu. Dua saksi abadi yang mengawal setiap desa di Magelang yang asri ini. Suara alam pun bangun, burung berkicau. Gemericik air sungai kecil mengalir di hamparan sawah menemani para petani. Dan siluet segerombol ibu-ibu membawa keranjang belanjaan pun mulai terlihat. Menengok suasana pasar Muntilan, nafas masyarakat terasa nyata. Sejak pagi pasar hidup, pedagang-pedagang menata dagangannya, sayuran, buah-buahan, upi-upian hasil panen sendiri. Awalnya saya hanya melihat pasar sekedar tempat jual beli. Namun setelah masuk membaur dalam riuhnya aktivitas, kini saya paham bahwa pasar menjadi simbol ketahanan ekonomi dan interaksi sosial warga Magelang. Penuh interaksi, tawar-menawar, dan cobaan keberuntungan sehari-hari. Ada juga sesuatu yang unik dari pasar di Magelang. Pasar Keramat Jumat Pahing hanya buka setiap 35 hari sekali. Banyak orang datang bukan hanya untuk berjualan, tetapi membawa harapan dan nazar. Ada juga mereka yang menikmati bubur opor, ketan kinco, jadah, dan jajanan jadul lainnya karena rindu masa lalu. Dari riuh pasar, kita bergeser untuk menuju suasana desa yang lebih tenang. Tempat nilai-nilai luhur ditanam dan dirawat sehari-hari. Di sini hidup berjalan dengan kesederhanaan yang penuh makna. Sapa hangat ketika berpapasan. Saking ramahnya kenal tidak kenal saling menyapa dengan cara yang sama dan senyum yang sama. Tidak dibuat-buat. Inilah nafas sejati Magelang. Desa-desa di Magelang bukan hanya lokasi, mereka adalah lumbung nilai. Desa Candi Rejo di Nepal Van Java misalnya, yang telah menunjukkan bahwa dengan gotong royong dan semangat menjaga alam, mereka bisa menjadi destinasi wisata budaya yang lestari tanpa kehilangan jati diri. Menilik budaya di Magelang, warisan budaya bukan hanya sekedar benda museum atau catatan sejarah. Ia hidup dan berdetak bersama masyarakat di tiap generasi, dalam gerak, dalam ritual, dan dalam rasa. Seperti nyadran misalnya, tradisi ziarah makam leluhur yang dilakukan menjelang bulan Ramadan. Warga berkumpul, berdoa, dan membawa tumpeng dan bunga. Di balik kesederhanaannya tersimpan makna mendalam
tentang menghormati asal-usul, mempererat hubungan keluarga, dan menjaga harmoni antara alam, manusia, dan leluhur. Nyadran bukan hanya ritual, ia adalah pengikat antar generasi. Disinilah anak-anak belajar bahwa identitas bukan hanya diturunkan, tapi juga dipelajari dan dipahami bersama. Itulah Hidden Jewel of Magelang, bukan sekadar objek wisata, melainkan masyarakat dan budaya yang terus hidup, yang menyelip di celah-celah kehidupan sehari-hari. Dari keramahan hangat, ritual turun-temurun, hingga budaya hidup yang mengakar. Di sanalah permata sejati daerah ini bersemayam. Jadi, kalau ada yang bertanya lagi, apa hidden jewel-nya Magelang? Sederhana jawabnya, mereka, masyarakat Magelang, bukan yang monumentalnya, tapi yang membangun monumen itu dari hati, budayanya, keramahannya, dan gotong royongnya. Saat Anda kembali ingat Magelang, ingat, bukan hanya candi dan kuliner, ingat jiwa dan budaya yang menjadi jantung daerah ini. Magelang bukan hanya tentang apa yang terlihat, tapi apa yang dirasakan lewat budaya, gotong royong, dan tradisi yang hidup. Karena hidden jewel sejatinya bukan hanya ditemukan, tapi dihidupi dan diwariskan.